Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kita hadir di pengajian rutin bulanan ini. Meskipun sederhana, tetapi di mata Allah mulia, berharga. Allah menghargai kehadiran panjenengan di majelis ini dengan mengirim para malaikatnya ikut hadir sembari mengamini doa-doa kita. Pramila menika mumpung dihadiri para malaikat, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barokah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barokah dan berlimpah rezekinya, salih dan salihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Kok dawa dhewe ta gitu. Nek ndelok banteri ketoke sama dengan saya gitu ya. Akeh-akeh utang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, pepatah zaman now mengatakan hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang gitu. Pepatah kondi gak tahu krungu. Makanya mak-mak zaman now punya semboyan baru yang membuat hati bergetar, bukan jatuh hati tetapi jatuh tempo katanya. Tek-tek-tek gitu ya. Kalau bapak-bapak lain lagi, kata bapak-bapak, di belakang wanita yang glowing ada pria yang gulung kuming. Betul? Baik, ibu, bapak, meskipun sudah diperkenalkan dan mungkin banyak yang kenal, tapi kelihatannya juga banyak yang lupa. Saya Misbahul Huda, bukan ustadz, itu dulu. Karena saya bukan ustadz lulusan pesantren atau IAIN, saya alumni Teknik Elektro Gajah Mada, pernah di Chicago, tetapi elektro jurusan dakwah, berarti rodo angel ya saya gitu. Kemudian diparingi sugih anak, sugih putu, anak saya 6, cucu saya 12 gitu. Hampir 14 Januari insya Allah 14 nanti. Betul Bu MC tadi, karir saya banyak di Jawa Pos. Pernah di Rut Temprina, di Rut Adi Prima, di Rut JP Book, di Rut Power Plant. Tapi itu masa lalu, sekarang sudah pensiun semuanya. Jabatan terakhir tinggal ketua RT gitu. Sambil instruktur senam gitu. Gak kalah dengan yang di sini ya. Senam bersama Pak Dahlan Iskan di Rumah Gadang tadi. RT saya kecil tapi keren karena bertabur bintang. Warganya ada polisi jenderal bintang 2 aktif jadi Kapolda. Ada marinir jenderal bintang 3 Wakasal. Anda bisa bayangkan kalau sebuah RT warganya bintang 3, bintang 2, bintang 1. Kira-kira Pak RT-nya bintang berapa? Betul, bintang 7 alias mumet gitu. Alias pusing. Baik, karena saya bukan ustadz, meskipun juga menulis buku, diantaranya adalah spiritual leadership, ya, bagaimana kepemimpinan berbasis spiritual. Meskipun saya juga menulis spiritual parenting, judul yang paling populer bukan sekedar ayah biasa, artinya ayah luar biasa, bukan ayah biasa di luar, kira-kira begitu ya. Kenapa saya tidak memilih parenting? Kelihatannya narasumber sebelum saya, Pak Suhadi Fajarai, Pak siapa begitu, itu kelihatannya pasti sekitar parenting dan pendidikan anak, betul ya? Gak podo, aku memilih yang lain saja gitu ya. Makanya saya pilih tentang sadar kepemimpinan ini. Baik, sebagai pembuka, Ibu, 3 pekan yang lalu barusan kita pilkada serentak melengkapi tahun politik 2024 setelah sebelumnya kita ada pileg, ada pilpres, betul?
Tugas pemerintah melaksanakan pemilu yang aman berkualitas selesai. Tapi tugas kita sebagai seorang mukmin untuk melahirkan pemimpin yang beriman dan berkualitas belum selesai dan tidak akan pernah selesai. Ini penting tapi diabaikan. Mari pilkada mau menang wis gak mikir pemimpin belas. Padahal ada 34 ayat lebih berbicara tentang pentingnya kepemimpinan itu. Apa pentingnya? Pareto kepemimpinan mengatakan nasib sebuah bangsa, sebuah negara 80% ditentukan oleh siapa karakter pemimpinnya. Masa depan Indonesia ini menjadi Indonesia negara generasi emas ataupun Indonesia semakin cemas ya, tergantung bagaimana pemimpin-pemimpin yang ada. Sering saya membuat metode matematika persamaan dan pertidaksamaan untuk memetakan Pulau Kalimantan. Ayo kita coba. Pulau Kalimantan, masih ingat persamaannya? Satu pulau itu nenek moyang secara ginekologi SDM-nya kira-kira orang yang kualitasnya plus minus sama. Setuju? Satu pulau itu sumber daya alamnya, mineralnya, tambangnya, pantainya, hutannya kurang lebih sama. Setuju? Karena nasib sejarah pulau itu terbelah menjadi 3, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Betul? Pertanyaannya, negara mana yang paling tua merdekanya? Indonesia, betul. Negara mana yang paling luas wilayahnya? Indonesia, semua tahu. Negara mana yang paling sengsara hidupnya? Indonesia. Kok jenengan ya tertawa gitu lah ya. Mentertawakan diri sendiri. Kok bisa? Harusnya logikanya paling tua merdeka, paling luas wilayahnya, tambah Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, harusnya paling sejahtera. Kenapa kok paling sengsara? Bahasa matematika, variabel determinannya adalah 80% kepemimpinan. Boleh saya teruskan? Indonesia dengan Malaysia, oke? Beda banget. Dulu zaman Bung Karno, masih ingat, teriak ganyang Malaysia. Hari ini pulau kita banyak di ganyang Malaysia. 50 tahun yang lalu orang Lamongan jadi guru matematika di Kuala Lumpur. Ada yang wafat di sana, betul? Hari ini orang Lamongan, Pacitan, Magetan, Ponorogo, Trenggalek jadi apa di Kuala Lumpur? TKW, pembantu di Kuala Lumpur. Sedih. Beda Indonesia dengan Malaysia, bukan bumi dengan langit, tetapi seperti langit dengan sumur. Bainas samawati was sumur, kira-kira begitu. Dengan Brunei, perso Brunei bu, tambah parah. Brunei itu negara kecil ibu, hanya 500.000 jiwa, kira-kira 5 kecamatan di Surabaya, sak dapil lah kira-kira begitu. Tapi keren. Kerennya apa? GNP-nya itu nomor 5 dunia. Indeks pembangunan manusia, kesehatan, pendidikan sedikit 1 step di bawah Singapura. Tagline kalau kita Bhinneka Tunggal Ika, mereka itu selalu ikuti syariah Islam. Ketika bicara syariah, Amerika marah. Hei Sultan, kok pakai syariah? Dengan berani sang pemimpin sultan itu menjawab, "Hei Amerika, it is my country. Lu mau apa? Ini negara gua. Lu mau apa?" Negara 5 kecamatan itu bu berani melawan Amerika. Indonesia berapa kecamatan? Jumlahnya gak roh nih. Saking banyaknya, tetapi nggak berani melawan Amerika, bahkan sangat tawaduk kepada Amerika dan belakangan Cina. Oke, kira-kira begitu. Nah, itulah pentingnya pemimpin.
Negara kaya bisa miskin kalau pemimpinnya tidak jujur, tidak bersih. Ya. Loh, negara ini kaya kok rakyatnya miskin. Nang di duit. Kira-kira begitu logikanya, ya? Betul? Oke, lanjut. Pemimpin yang seperti apa? Yaitu pemimpin yang beriman dan berkualitas. Istilah gampangnya adalah mempunyai kekuatan, kematangan spiritualitas. Boleh pemimpin yang Anda pilih itu cerdas intelektual, ganteng atau cantik secara fisikal. Sekarang artis pelawak jadi caleg semua, betul? Kemudian boleh juga kaya secara finansial. Tetapi kalau tidak kokoh spiritual, banyak yang tidak lolos melewati ujian kehidupan dan kepemimpinan ini. Bu, faktanya banyak lulusan doktor cum laude di kampus akademik tapi gagal total menghadapi ujian di kampus kehidupan. Nah, punten, yang ketangkep KPK karena korupsi itu orangnya pinter napa pinter sekali? Pinter sekali. Orangnya kaya napa kaya pol? Ada lo makelar kasus itu di rumahnya diketemukan hampir 1 triliun, betul? Itu makelare, ada juragane piro kira-kira? Ya Allah. Nah, kok kaya pinter masih korupsi? Kira-kira kurang apa? Betul, kurang ajar, satu ya. Satu, nomor 2, kurang matang spiritual. Apa spiritual itu? Adalah kemampuan menghadirkan Allah. Tidak hanya ketika di masjid atau di musola, tidak hanya ketika umrah atau puasa, tapi Allah hadir di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Ayatnya Al-Baqarah ayat berapa? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan Muhammad, aku hadir pun dekat. Implikasinya orang yang merasakan kehadiran Allah, siapapun dia, pemimpin rumah tangga sampai pemimpin negara, akan pede menghadapi ujian kehidupan ini. Pedenya bukan sombong, ibu, aku kok mboten. Pedenya karena punya dekengan Gusti Allah. Bu, sekarang ini punya dekengan orang pusatnya kemelintine gak karu-karuan. Mobil ditempeli stiker dekengane pusat, betul? Mobil yang lain tempel dekengane orang dalam katanya. Kita ini dekengane Gusti Allah yang maha sempurna dengan Asmaul Husna. Kok gak pede? Ada something wrong dalam keberimanan kita. Punya Allah kok gak pede? Pede itu maksudnya pede dan punya berani nyali untuk menegakkan kejujuran, amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak hanya pemimpin yang KTP-nya Islam, tetapi pemihakannya GJB, gak jelas belas. Ada begitu? Ada begitu? Banyak. Bukan itu Al-Quran yang memihak kepada keadilan, memihak kepada orang-orang miskin dan terdolimi. Kira-kira begitu. Ibu, malam ini tak ajak agak ilmiah dikit ya. Pun ngantuk ya. Oke. Ini bukan dogma, tetapi saintifik. Kalau tabeli barang kan apa bener. Ini kan nyala ya. Nanti boleh saya share materinya, mau di-share semua pengajian ya boleh begitu ya. Ini tabel. Disertasi doktor PhD dari Amerika. Jadi bukan ecek-ecek, bukan UI yang bisa dibeli, bukan ya, tapi dari Amerika ya. David Hawkins mencatat energi langit orang-orang yang dekat dengan Allah dibanding orang yang jauh dari Allah. Orang yang merasakan kehadiran Allah dekat itu energi ya spiritualnya 10 pangkat 800 sampai 10 pangkat 1000. Yang jauh dari Allah hanya 10 pangkat 50. Masih ingat kurvanya pangkat matematika SMA?
eksponensial atau logaritmis. Masih ingat? Kok banyak yang diam? Kita ini biar gak iso, saiki lali gitu. Ibu, jadi kurvanya bukan nyala gak ini? Kurvanya itu bukan naik pelan-pelan begini, Bu, tapi kurvanya itu naik ke atas, seret begitu. Masih ingat ya? Kurva pangkat. Ya, naik cepat, seret begitu. Artinya orang yang dekat dengan Allah punya energi langit yang powerful. Sedemikian rupa sehingga masalah besar terasa kecil, masalah kecil seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Anda punya masalah, Allah punya solusi. Anda punya kendala, Allah punya kendali. Sebesar apapun masalah Anda, Asmaul Husna lebih besar ketimbang masalah kehidupan Anda. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran, "Mayyattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari seluruh persoalannya dan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Perhatikan Ibu tabel berikutnya. Orang yang dekat dengan Allah itu tipe orang-orang yang mohon maaf, bahagia tak terlukiskan, orangnya tenang, hening, betul, rasa hormat, mengerti, memaafkan. Orang itu penuh harap, anti sambat, ya, gak tahu sambatan, karena merasa punya Allah. Sebaliknya, orang yang jauh dari Allah, perhatikan, putus asa, hopeless, ya, kemudian menyesali, benci, dengki, menghina, pemarah, SMS, suka melihat orang susah, susah melihat orang senang atau sukses, betul? Orang yang iri hati, benci, dengki, sekaya sehebat apapun keluarganya, nggak pernah bisa bahagia, betul nggak? Namanya iri dengki. Rumahnya sudah mewah, mobilnya premium, entah demikian tetangga punya mobil baru, dia adem panas. Tetangga bangun rumah, dia pingsan. Ada seperti itu? Karena hatinya benci, dengki, panasan. Dia sudah kaya, bukan gak kaya, kaya raya. Mobilnya banyak, mewah semua, tapi tetap gak bisa bahagia karena gak bisa bersyukur kepada Allah. Iri, benci, dengki. Ini karena level spiritualnya rendah, ya, 10 pangkat 50 tadi. Jadi ini ilmiah, saintifik, bukan doktrin, bukan dogma. Oke, tadi ilmiahnya. Sekarang kajian sejarahnya. Ternyata Ibu, kekuatan-kekuatan pemimpin spiritual ini keren, menangan, kira-kira begitu. Oke, ayo kita lihat sejarah. Diceritakan banyak dalam Al-Quran kalau panjenengan baca terjemahan. Kisah Fir'aun, masih ingat? Al-Baqarah diulang-ulang, ya. Fir'aun itu dibelani oleh oligarki namanya Korun, masih ingat? Dibelani oleh teknokrat namanya Haman, dibela oleh ulama suk namanya Bal'am, ingat? Saking kuasanya nggak pernah sakit, saking sombongnya dia mengaku Tuhan. Kok bisa kalah dengan seorang Musa, dibantu Harun adiknya hanya dengan senjata sepotong tongkat? Gak masuk akal bukan? Gak masuk akal itu bahasa Magetannya mokal. You know mokal? Gak masuk akal. Mokal itu masuk wilayah spiritual, gak bisa dilogikan. Isra Mi'raj gak masuk akal bukan? Itu masuk wilayah spiritual. Nomor 2, Perang Badar, masih ingat? 300 orang sahabat Nabi menang melawan 1000 orang-orang kafir. Oke, senjatanya susuk. Gak masuk akal bukan? Gak masuk akal, itu masuk wilayah spiritual. Contoh lagi, arek Surabaya mempertahankan kemerdekaan tahun 48, dipimpin oleh Bung Karno dengan teriakan zikir dan takbir Allahu Akbar. Senjatanya apa?
bambu runcing, melawan bedil, melawan meriam dari pesawat terbang. Lah kok menang? Gak masuk akal bukan? Mokal, gak masuk akal. Itu masuk wilayah kekuatan spiritual. Itulah maka para pendiri bangsa ini mengakui atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Artinya kemerdekaan yang didapatkan ini bukan atas kekuatan akal, bukan kekuatan material, bukan kekuatan fisikal, tetapi atas kekuatan spiritual. Ya, dalam pembukaan Undang-Undang 45. Baik, Ibu, kenapa saya ingatkan kembali? Harusnya mengisi kemerdekaan yang sudah berusia 78 tahun ini juga mengindahkan kekuatan spiritual. Betul? Tapi sayangnya saya lihat belakangan ini aspek-aspek spiritual tidak banyak diperhatikan. Contoh, ada persoalan stunting, tahu ya? Yang konon masih 20 sekian persen, dulu masih 30%. Tahu stunting, Ibu? Stunting itu efeknya anak-anak kita kerdil, kemudian sakit-sakitan, kemudian IQ-nya jongkok, betul? Survei mengatakan IQ rata-rata anak Indonesia itu 78,8, terendah se-Asia Tenggara. Jangan-jangan ini hasil stunting tadi, ya Allah. Apa solusinya? Makan siang gratis. Perhatikan ya, bukan tidak perlu, tetapi tidak cukup. Maksud saya, bukan persoalan makan. Lain dibiarkan loh kayak zaman Jepang ngantri makan siang kayak gitu ya. Ya Allah. Yang perlu diintrodusir, dididik juga adalah pola makan. Yang menurut spiritual Al-Quran adalah makan dengan cara halal dan thayyib. Tidak hanya halal tok, tapi thayyib. Thayyib itu apa, Bu, kira-kira? Berbaik atau bergizi, betul? Memenuhi gizi. Tapi hari ini kan yang diintroduce oleh iklan kan hampir nggak ada gizinya. Iya. Apa, makan apa? Dan yang paling ngetop sekarang apa itu? Seblak. Seblak itu kira-kira ingredient atau vitaminnya apa kira-kira itu? Kerupuk cemplung nih, cemplung nih. Waduh, di Bandung juga di Dago, rumah saya kan Dago, itu jalan itu hampir pada penyempitan, ada kursi-kursi itu rame orang datang, tak lirik apa? Seblak prasmanan. Allahu Rabbi. Luar biasa. Bukan jelek, tapi kemudian tiap hari dimakani seblak, terus gizinya itu di mana? Apalagi mohon maaf, anak-anak sekarang Indonesia dikenal dengan sebutan mager sari. Pirsa, males gerak sepanjang hari. Main game, tengok-tengok sebelahnya apa? Sebelahnya apa? Keletikan makanan yang tidak ada gizinya, bahkan itu menjadi toksik, racun. Anak-anak kita overweight semua, maka jangan heran umur 25-30 banyak yang sudah cuci darah. Dan jangan kaget kalau sebentar lagi umur 30 banyak yang kena jantung. Karena makannya ini tidak thayyib. Lanjut. Misalnya ada ancaman kesehatan reproduksi. Pernah dengar? Misalnya apa namanya? Reproduksi itu apa? Aid ya, aid. Ataupun cacar monyet katanya juga begitu. Solusinya apa? PP nomor 80 tahun 2024, pembagian kondom gratis kepada remaja dan pelajar. Pernah dengar? Yang pernah ribut itu? Lah remaja pelajar dibagi kondom, lo kira-kira kanggo apa gitu loh. Masa disebul gawe pelembungan? Dan di PP itu nggak ada kategorisasi. Maksudnya kategori, oke lah, pembagian kondom remaja pelajar yang sudah menikah agar tidak segera punya
anak dulu sebelum cukup umur. Ada nggak pelajar yang sudah menikah? Banyak di Madura sana, betul? Kalau seperti itu ya masuk akal. Kalau nggak ada kategorisasi, apa tidak malah melegalkan berzina? Mestinya wala taqrabuz zina juga disampaikan, betul? Sedemikian rupa sehingga ibu, misalnya juga terakhir banyak orang yang cerai, keluarga berantakan, bahkan tak sedikit yang bunuh diri karena judi online, gak tahan kemudian kalah terus masuk pinjol, gak iso balik nih ditagih sama debt collector, ya. Sudah ada yang bunuh diri di tol Gunung Sari, di tol Wonokromo. Di sini mudah-mudahan nggak ada, betul? Allahu Rabbi. Solusinya apa? Bantuan sosial katanya gitu. Bantuan sosial atau bantuan langsung tadi. Ya Allah, bukan nggak boleh menyelesaikan hutang-hutang, tetapi kekuatan spiritual jangan mendekati judi, saya kira perlu disampaikan. Ibu, juga pengaruh-pengaruh teknologi yang saya kira Masya Allah hari ini punya anak itu sulit sekali. Zaman saya Bu, misalnya punya anak rada enteng. Pokoknya anak tidak keluyuran di luar rumah, tenguk-tenguk ning omah, selesai masalah, betul? Hari ini anak di dalam rumah ning jero kamar, dibengoki gak metu-metu karena kupingnya disumpel sama headset. Masalah kenapa masalah? Masalah. Di luar rumah bermasalah, ning jero omah bermasalah. Enake didokok endi anake? Pusing dong. Sedeng dilebokne weteng neh, betul? Zaman saya dulu, pokoknya anak tidak deket-deket lawan jenis aman. Hari ini kok anak deket-deket sesama jenis aman atau gak bahaya kan? Kalau pacaran dengan lawan jenis putus selesai. Kalau sampai sesama jenis putus itu urusannya bisa nyawa, betul? Ingat Rian Jagal Jombang membunuh 13 temannya, dimutilasi, ingat? Setelah diusut punya usut, ternyata teman lama LGBT. Bu, hari ini jangan dikira LGBT tunuk-tunuk bareng itu, enggak Bu. LGBT itu sudah pakai media sosial, bukan di WA. Ibu ngerti ini kan WA tok. Dia sembunyi di Telegram, sembunyi lagi grup kecil, sembunyi lagi, mohon maaf, merangsang menstimulinya pakai kata-kata kalimat suara lewat media sosial. Jadi jangan dikira aman-aman. Baik. Kenapa program-program itu populer, tidak menyentuh sisi spiritual? Karena yang memimpin hari ini bukan pemimpin tetapi politisi. Beda. Politisi itu jadi pemimpin tapi suka umbar janji dan ingkar janji. Yang penting program-programnya populer, 3-4 tahun kemudian bisa mendulang suara lagi. Lalu sebar janji for the next election namanya, agar pemilu yang akan datang kursinya bertahan. Pemimpin beda, dia punya visi, punya gagasan for the next generation, untuk generasi yang akan datang. Jadi pastikan Bu, kapan saja yang lalu atau 5 tahun lagi, panjenengan memilih pemimpin bukan politisi. Kita gampang Bu, tapi nggak gampang. Kenapa? Pada mengeluh ke saya, iya Ustadz, tapi kemarin yang nyalek, yang capres, yang kemudian cabuk, yang wali kota Cagup itu, yang ada itu sitoke ranggenah, sitoke rapatek genah, betul? Kemana yang genah? Yang genah kemana? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena banyak orang Islam tidak lagi memikirkan dengan sungguh-sungguh persoalan pemimpin memilih. Nggak sungguh-sungguh. Nanti saya ceritakan kenapa nggak sungguh-sungguhnya. Padahal doanya masih dibaca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masih dibaca? Tahu artinya? Tahu?
Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan, istri, suami, suami, istri. Yang kedua, anak keturunan. Ibu, bukan hanya anak tetapi anak, cucu, cicit. So, perintah ini jangan, Ustadz, itu kan ceramah untuk ibu-ibu, aku sudah nenek-nenek. Enggak. Panjenengan para nenek masih berkewajiban untuk melahirkan, luput anak harus cucu, luput cucu berikutnya cicit. Untuk apa? Membanggakan. Ya, qurrata a'yun, membanggakan. Ya, yang kedua, jangan lupa waja'alna lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa tidak serius? Bahkan doa ini sudah mengalami downgrade. Perso downgrade. Doa dibaca tapi selesai qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama, enggak dipikirkan lagi. Contoh, ketika kita mudik di desa, ketemu tetangga, ditakoki, "Piye anak-anakmu?" "Alhamdulillah anakku wis dadi wong kabeh." Gak ono sing dadi wong-wongan gitu. Wis mentas kabeh. Sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak, punya rumah. Seolah-olah tugas orang tua selesai sampai di situ saja. Ibu, padahal anak sekolah, kuliah, nikah, punya rumah itu satu kata, qurrata a'yun. Betul? Membanggakan, iso diceritake, iso dipamerke karo keluarga. Betul? Tapi belum waja'alna lil muttaqina imama. Kalau orang tua nggak pernah lagi mikir waja'alna lil muttaqina imama dengan sungguh-sungguh, terang saja nggak ada caleg, nggak ada cabuk atau calon wali kota yang genah tadi. Isinya orang genah dan rapate genah tadi. Oleh karena itu ibu, para nenek, termasuk kakek saya, nggak ada berhenti, wajib memikirkan anak cucu pemimpin. Kalau enggak, cucu cicit kita tambah soro kehidupannya. Percaya? Hari ini soro enggak? Ini belum apa-apa sudah pajak mau naik 12%, betul? Hari ini tahu ibu dolar naik berapa? Rupiah jatuh lagi 250 poin menjadi 16.300. Siap-siap semua barang-barang akan nggak bisa tahan, naik signifikan. Brambang, bawang, lombok, uyah, tumbar, mericon naik semua. Yang turun cuman satu, nopo? Katok melorot gitu. Jenengan oke, karena sulit ekonomi mencoba dodolan. Ya, macam-macam mencoba jual apa-apa, ya. Tetapi karena daya beli rendah, sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku, ndelok tok begitu. Ada begitu? Termasuk saya. Jualan rumah, properti Pondok Indah Karah sama di Damarsi dekat Terminal 2. Yang minta brosur banyak ratusan ribuan, sing ngenyang lho gak ono belas gitu. Ada apa? Sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku, njaluk brosur tok begitu. Daya belinya rendah. Ayo cek, silahkan. Ini akan semakin sulit kalau panjenengan tidak mempersiapkan pemimpin yang berkualitas itu. Bu, kalau boleh ya, agak istirahat, itu kira-kira panjenengan umur 70 tahun. Ada yang sudah 70? Tinggal satu. Kenapa 70? Hitung-hitungannya begini. Ibu, kita menikah dulu umur berapa? 24, 25, betul? Kita mantu pertama kali, mantu pertama. Ya, kita umur berapa? 50-an, betul ya? Punya cucu pertama kedua 51 atau 52, 53, kira-kira gitu ya. Cucu kita 1, 2 tadi lulus lewat sekolah SMP SMA, di mana gangguan narkoba, pergaulan paling berat situasi itu. Lulus dari gangguan remaja, kira-kira lulus SMA. Berarti kita umur berapa? Cucu kita umur 17 tahun, kira-kira begitu? Ya, betul, 18 tahun. Kita umur berapa berarti?
70 tahun, betul? Agak lega, longgar. Itu kalau cucunya 2. Nek cucunya 12 kayak aku. Lah gak prei-prei gitu. Artinya saya bukan menceramai panjenengan, itu juga berlaku untuk saya sendiri. Tidak cukup, nggak ada waktu berhenti untuk waja'alna lil muttaqina. Karena bukan hanya anak dzurriyyah itu, anak cucu cicit wajib melahirkan generasi. Istilahnya bukan hanya reproduksi tetapi regenerasi. Mohon maaf untuk kasar ya, istilah Surabaya, bukan hanya pinter gawe anak tetapi memastikan anak-anak kita generasi yang bertakwa, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sing nomor loro rada angel. Nek gawe anak ya plus minus lah gitu ya. Nomor 2, generasi bertakwa itu tidak mudah. Baik, kenapa Bu saya mengingatkan ini sedikit lagi? Dampak dari pemimpin yang tidak jujur, enggak genah, itu bukan hanya urusan pribadi, ketangkap polisi, ketangkap KPK, itu urusanmu. Tetapi masyarakat yang rusak ini karena pemimpin yang tidak jujur, itu rehabilitasinya berat sekali. Sedikit agak serius Bu, mohon maaf, sedikit lagi gitu. Contoh, pemimpin yang tidak jujur. Oke. Ini. Maka timnya tidak punya integritas. Akibatnya terjadi masyarakat yang distrust society. Masyarakat yang tidak saling percaya, bahkan saling curiga. Ngapunten. Aparat penegak hukum. Kalau tidak dipercaya, maka masyarakat tidak akan lapor kepada APH kalau terjadi apa-apa. Betul? Mohon maaf, ada yang mengatakan kehilangan pedus lapor itu malah kehilangan sapi karena distrust society. Pernah kemarin viral ya, anak kecil 13-14 tahun dituduh nyolong celana dalam. Betul? Dikepui nganti retak, nganti gegar otak, bapak embelani ngikut dipukuli habis-habisan, begitu ya. Aduh, kalaupun dia mengaku pun bukan karena mengaku iya, karena sudah loro kabeh dikepui gak karo-karuan. Kalaupun iya, celana dalam pemean ki piro sih regane ya Allah. Nah, menyiksa kok kayak kucing begitu. Karena masyarakat sakit, distrust society, kalau memuntapkan marahnya seperti itu. Lanjut. Kalau masyarakat sudah distrust society, maka kebaikan, sinergi, kreasi itu nggak bisa jalan. Gampangannya mekaten Ibu, panjenengan suami istri di rumah, saling curiga, tidak saling percaya. Ayo, ya. Istri dicurigai suami, kira-kira gak dibelonjo, karena dicurigai. Lembuh curiga belayang, aku curiga belonjo terus, pokoknya tidak dipercaya. Suami tidak dipercaya istri, ya, dicurigai. Itu iso-iso gak dijatah gitu. Mbuh jatah apa gak roh pokoknya jadi dijatah. Artinya suami istri saling curiga saja, keluarga itu akan tidak harmonis. Akan bagaimana kalau pemimpin dengan rakyatnya sudah dibentengi dengan rambu-rambu macam-macam, dengan akte notaris, perjanjian dengan BPKB, sertifikat rumah, jebol nggak bisa jalan. Oke, sebaliknya masyarakat yang pimpinannya jujur, kemudian timnya mempunyai integritas, maka akan terjadi masyarakat yang trust society, masyarakat yang saling percaya, masyarakat yang tidak saling curiga, sehingga program kebaikan, kemaslahatan bisa berjalan dengan baik karena seperti itu. Contoh, Ibu masih ingat sejarah orang paling kaya di zaman Nabi, namanya Abdurrahman bin Auf. Masih ingat? Ikut hijrah, seluruh hartanya ditinggalkan di Mekah. Sampai di Madinah dia ditawari
oleh sahabat Ansor istri kalau mau, ditawari rumah kalau mau. Apa jawab Auf? Tidak mau. Tunjukkan saya pasar. Masih ingat? Setelah sampai di pasar, ada apa kok tiba-tiba dia menjadi sangat kaya raya? Ingat? Ternyata dia mencari tengkulak, dagang besar yang menjual komoditas yang banyak diminati oleh masyarakat. Sebutlah kurma dan gandum. Dia tanya sekian ton, berapa harganya? Sebutlah 10.000 dinar. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Oke, saya beli dengan harga lebih tinggi, 12.000 dinar. Jadi harga 10.000 ditawar 12.000, tapi bayarnya tempo 4 bulan. Penjual tanya, loh emang ente siapa? Kok berani yang ngambil barang ndak punya uang? Kok beraninya ngambil barang bayar tempo? Apa jawab si Auf? Saya sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku sahabatnya Nabi, dipercaya membawa barang bayar tempo tanpa uang. Ini trust society. Ibu, panjenengan coba di sini di Waru atau di pasar Turi sana ya. Minta barang di harga naik tetapi bayar tempo. Nah, kira-kira gitu ya. Minta bayar tempo. Ditanya sama pedagangnya, ibu siapa? Saya anaknya ketua KPK. Dikasih barang apa enggak kira-kira? Saya ponakannya MK, kira-kira begitu. Diberi barang? Karena sudah distrust society. Masyarakat yang tidak percaya, saling curiga. Ibu, sebuah keluarga yang saling curiga, nggak ada harmonisasi, betul? Negara sebesar ini antar tetangga, masyarakat penegak hukum dengan rakyatnya, lurah dengan rakyatnya, sudah kok curiga, bayar pajak ya males, betul? Investor luar negeri mau investasi, curiga di Indonesia terjadi, males. Kalaupun investasi, tidak bangun pabrik yang bisa menyerap tenaga kerja, mboten, hanya paper itu hanya investasi saham. Ketika ada yang mencurigakan, klik, satuan detik ditarik lagi, seperti sekarang. Tetap lowongan kerja sulit, ekonomi sulit, nggak tahu anak-anak kita besok seperti apa. Negara merdeka sebesar ini, tetapi kesulitan banyak terjadi. Sekali lagi, kebohongan, ketidakjujuran, hanya, mohon maaf, 2 periode, rusaknya, pulihnya itu 1 generasi, 4-5 periode, belum tentu bisa sembuh. Itulah maka makna sadar kepemimpinan ini, Ibu. Pesan kami pertama, Ibu, sadarilah bahwa panjenengan semua pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap panjenengan pemimpin akan ditanya oleh Allah hasil kepemimpinan panjenengan. Bapak mimpin keluarga, panjenengan mimpin rumah tangga dan anak-anak, betul? Yang kedua, sadari bahwa panjenengan wajib melahirkan anak, cucu, cicit, dzurriyyah yang pemimpin orang bertakwa, bukan hanya qurrata a'yun tadi. Ya, sepakat? Yang berikutnya ketika sadarilah bahwa panjenengan wajib memilih pemimpin spiritual yang berkualitas imannya, tidak hanya KTP-nya Islam tapi gak jelas belas pemihaannya. Yang keempat, sadarilah bahwa anak cucu bangsa ini akan tergantung kepada karakter-karakter pemimpin. Kalau kita tidak peduli mau jadi apa anak-anak kita mendatang ini. Ya, saya kira ini doanya. Tadi saya bacakan, ini yang terakhir ini surah 4 ayat 9. Takutlah kamu, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim
falyattaqullah wal yaqulu qaulan syadidah. Takutlah kamu sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Khawatir terhadap kesejahteraan ini. Khawatir anak-anak kita sok nasibnya kayak apa? Apa bisa sejahtera? Ya, duit iya, tapi di harga kayak begini. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa pada Allah dan hendaklah mereka bicara dengan tutur kata yang benar dan jujur. Terakhir, ojo mung eling bu golek butuhe urip nganti lali apa gunane urip. Saya ulang, ojo mung eling golek butuhe urip nganti lali apa gunane urip berkeluarga itu regenerasi, bukan hanya reproduksi. Artinya menjadikan anak pemimpin bukan hanya gawe anak saja. Nah, bagaimana melahirkan pemimpin yang baik? Insya Allah lain waktu. Bagaimana keluarga pemimpin kita kaji di lain waktu. Ngapunten Ibu, lama nggak ketemu, moro-moro kajiannya agak berat. Sekali-sekali mak-mak tentu pinter ya. Dengan kajian agak berat. Kalau enggak, aduh saya nggak tahu. Cucu kita bisa jadi apa begitu. Ingat omongan saya, kita tes lagi 5 tahun 10 tahun. Sulit ada. Nggak usah 10 tahun, tahun depan. Kalau dolar kayak begini, aduh, nggak tahu saya lagi. Sulit semuanya. Bukan menakut-nakuti, tapi itulah yang harus kita hadapi. Baik, monggo kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Saya Bu Yahya Ustaz. Ingin bertanya masalah kepemimpinan seorang ibu atau wanita. Bagaimana pandangan Islam? Walaupun tingkat spiritual leadership-nya bagus, tapi dia seorang wanita. Itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin tinggi itu memang sebaiknya laki-laki. Lalu para ulama banyak berdebat bahwa artinya kalau negara itu presiden, ya, gubernur wali kita itu lebih pada bukan pemimpin dalam arti yang sebenarnya, karena fungsinya fungsi manajerial, ya, administratif, melanjutkan dari tugas-tugas dari DPR, dari pusat, dari undang-undang, dari UU, dari Perpres, dari macam-macam. Maka sampai di sini banyak yang longgar, ya, untuk level di bawahnya tadi. Nah, tetapi ya termasuk saya kira bagian itu kenapa sampai cagup di Jawa Timur tiga-tiganya kok wanita semuanya. Itu bagian dari kegagalan kita menjadikan laki-laki menjadi seorang pemimpin. Nah, tugas siapa? Kembali nanti materi berikutnya itu tugas keluarga. Kenapa bukan sekolah? Sekolah itu waktunya habis untuk pelajaran. Betul? Pelajaran kurikulum itu how to know, belajar tentang biologi, matematika, fisika, bahasa, dan macam-macam. Pemimpin itu belajar soft skill namanya, how to do, how to be, belajar menjadi lebih berakhlak, beradab, lebih sopan, lebih bandel, tahan banting. Itu tentang, itu nggak bisa diceramahkan, harus dilatih dan dilatih oleh keluarga yang. Contoh ibu, siapa yang pengen anaknya tahan banting? Semua tahu resepnya supaya anak tahan banting? Tahu? Dibanting tapi sesuai dengan perkembangan usianya. Bisa tahan banting diceramai. Nak, kamu besok kalau besar tahan banting ya nak ya. Bisa begitu? Nggak bisa. Harus dilatih dibanting-banting. Ibu, bapak, sekarang sukses semua. Saya tanya, waktu dulu jenengan kecil muda, hidup Anda soro nopo soropo? Nopo pol soro? Sekitar itulah kira-kira ya. Itu tahan banting.
dibanting-banting keadaan sehingga tahan banting, nggak cengeng, nggak aleman, nggak baperan, nggak gengsian, panjenengan sukses mengadu nasib di kota besar. Anak-anak kita gimana? Nggak ada latihan tahan banting. Ya, banyak dimanja, serba ada, serba fasilitas. Ini yang tambah mengkhawatirkan masa depan tahan banting anak-anak kita. Itu tugas keluarga. Nggak bisa pasrah bongkokan ke sekolah. Insya Allah lain waktu kita sambung kajian sesi yang kedua ini. Ada yang lain? Cukup ya? Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tardha bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.